Ya ampun, ntar kita iri lagi nih sama guru-guru kita. Ya kalau iri ya dalam artian, wah Ustadz lebih fasih, Ustadz lebih berilmu, kita boleh dong iri ya nggak sih? Tapi ada nih efek-efek di mana kalau kita mengalami iri dengki yang sangat akut ya. Nah, di sini Allah telah memberikan jawaban tadi dalam surat Al-Falaq. Guru-guru kita mengatakan wa min syarri hasidin idza hasad. Ya, kita berlindung kepada Allah dari orang yang dengki apabila ia dengki. Dan di dalam hadis nyatakan wa iyyakum wal hasada. Jauhi oleh kalian yang namanya sifat iri dengki. Kenapa? Sifat iri dengki itu seperti api memakan kayu bakar. Habis kebaikan kita. Dampak yang pertama, efek ini ya, kalau kita suka yang namanya iri dengki sama teman, sama saudara, ya kan? Bahkan Nabi Yusuf aja diiri dengki sama saudara-saudaranya. Sampai-sampai diomonginnya seperti itu. Pokoknya tuh Nabi Yusuf tuh ya paling disayang sama bapak kita. Gimana kalau kita bawa dia, kita bunuh kek, kita apa kek? Jadi benar tadi guru kita mengatakan iri dengki itu sampai membawa pada kematian. Yang pertama bisa jadi muka kita jadi jelek banget dah. Karena penuh dengan iri dengki. Orang kalau hatinya jelek, mukanya jadi jelek. Tapi kalau orang hatinya bagus, insya Allah mukanya juga bagus. Ya udah mah jelek, iri dengki, nauzubillahimin dzalik. Udah gitu mulut kita jadi julid. Serba salah, apa yang orang laksanain itu serba salah. Jadi dampaknya tuh kita tuh jadi ngeselin orang. Kenapa nih orang kenapa sih? Apa aja salah? Ada orang bersedekah dengan yang namanya mungkin dia syiar. Pasti orang iri dengki negatif. Alah kayak gini aja disebar-sebar. Pamer banget sih begitu. Nanti kalau ada seseorang bersedekah tidak disiarkan, dia bilang apa? Ini orang pelit amat sih. Nggak pernah ada gue ngelihat dia itu berbagi. Heran, sepi amat. Nah, jadi semua serba salah. Kenapa? Hatinya itu udah sakit. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu maradu. Di hati dia udah sakit banget. Orang kayak gini nih nggak punya teman, ya kan? Bahkan orang lain selalu salah. Apalagi matanya memandang dengan kebencian. Orang mau baik tetap aja jelek. Jadi dampak itu jelek banget ke badan kita, ke hati kita, ke pikiran kita. Karena apa? Ketika udah jelek-jelek, timbul ainus suhti. Ya kan? Ainus suhti itu bedil masawi ya. Orang kalau yang namanya punya penyakit hati dan matanya benci mulu, maka semua kebaikan hilang di hadapan dia. Bahkan yang lebih serem lagi, dia bisa yang namanya ngejelek-jelekin siapapun. Karena apa? Karena udah kesel banget. Nah, jadi efeknya ini kitanya rugi, semua rugi, bahkan orang lain udah menjauh dari dia. Makanya nih ya, buat yang pada misalnya ibaratnya diiri dengkiin, udah doain aja orang kayak gitu mah. Hai pembenciku, jangan benci aku, nanti kamu tersiksa. Ya, pokoknya begitulah ya. Jadi mudah-mudahan saya senang melihat Ustadz, guru-guru saya mendapatkan kebaikan. Mudah-mudahan kita dapat kebaikan. Jadi siapa yang bikin jelek? Diri kita sendiri. Nauzubillahimin dzalik, pemirsa. Begitu kan. Jadi percuma kalau kita udah skincarean gitu ya, udah perawatan, tapi kitanya masih punya penyakit di dalam hati ya. Berarti